Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairati Zahra dengan NIM 241031322093. Nah, jadi di sini saya akan melakukan analisis data, yaitu menganalisis tren dan menggunakan metode regresi. Nah, jadi di sini pertama-tama saya akan melakukan cleaning data. Nah, jadi di sini sudah tersedia kode transaksi, dan di kanan sini ada kode jenis pelanggan dan juga tipe. Nah, jadi di sini untuk melakukan cleaning data, pertama-tama kita melakukan tangga transaksi. Lalu ada jenis pelanggan. Lalu ada jenis produk. Dan terakhir itu adalah total transaksi. Nah, jadi sebelum kita melakukan cleaning data, di sini saya mau menjelaskan tentang kode transaksi. Nah, jadi untuk dua kode pertama itu untuk kode jenis pelanggan. Apabila RU itu retail umum, AG itu agen, RS itu reseller, dan MB itu member. Nah, lalu untuk dua kode yang kedua itu untuk tipe produk. Apabila P1 itu produk A, P2 itu produk B, dan P3 itu produk C. Lalu untuk 6 kode terakhir itu untuk tanggal transaksi. Nah, jadi untuk melakukan tanggal transaksi kita menggunakan rumus date. Terus karena untuk tahun itu karena dia berada di paling kanan kode, maka kita menggunakan right. Dua karena dia dua angka, teman-teman. Lalu untuk bulan karena dia berada di tengah kode, maka kita menggunakan middle. Lalu karena si bulan ini berada pada urutan ke-7 di kode transaksi, maka kita menggunakan 7 dan 2. Lalu untuk tanggal kita sama menggunakan middle juga. Lalu dia berada di urutan ke-5 pada kode, maka 5, 2. Lalu kita tutup. Sini sudah ada tanggalnya, teman-teman. Lalu kita tarik ke bawah. Lanjut, kita mencari jenis pelanggan. Nah, jadi untuk rumus jenis pelanggan ini kita menggunakan rumus VLOOKUP karena dia vertikal. Lalu karena dia pada kode transaksi jenis pelanggan ini berada paling kiri pada kode transaksi, maka kita menggunakan left. Ini 2. Lalu untuk tabelnya kita ambil yang ini. Jangan lupa FNF 4. Lalu 2 dan false. Itu sudah sesuai ya, teman-teman. Sini ada RU, terus sininya retail umum. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk mencari jenis produk. Nah, jadi untuk jenis produknya rumusnya yaitu HLOOKUP karena dia horizontal. Lalu karena jenis produk ini berada di tengah pada kode transaksi, kita menggunakan rumus middle. Lalu kita pilih ini, dan karena dia berada pada urutan ketiga di kode transaksi, kita pilih 3 dan 2. Lalu selanjutnya untuk tabel kita pakai yang ini. Jangan lupa FNF 4. Lalu 2 false. Sesuai ya, di sini P2, maka dia menunjukkan bahwa itu adalah produk B. Lanjut, kita tarik ke bawah dulu. Nah, jadi selanjutnya kita akan mencari total transaksi. Nah, jadi untuk rumus total transaksi kita pakai VLOOKUP. Terus karena kita mau mencarinya itu dari kode jenis pelanggan, pertama-tama kita pakai rumus left dulu. Kita pakai ini. Ya. Terus kita menggunakan tabel yang ini. FNF 4. Lalu jika
jika middle itu ini, dan yang pertama itu kita pakai dari P2, P1 dan P3 nya, maka kita menggunakan 3:2 sama dengan P1 bagi 3 terus 2 banding 3, terus kita copy aja dari sini, lalu kita taruh di sini, lalu kita ganti ininya menjadi P2 dan di sini kita ganti jadi 4. Lalu selanjutnya yang terakhir itu adalah P3, isinya itu 5. Nah, selanjutnya kita tutup dengan 3 kurung tutup, terus false. Nah, ini dia teman-teman, untuk total transaksi produk B retail umum. Sini sesuai ya, retail umum produknya. Produk B-nya itu 300.000, lalu kita tarik ini kita ubah dulu ke currency, terus kita tarik ke bawah. Oke, sudah. Nah, jadi teman-teman, ini sudah selesai melakukan cleaning datanya. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat pivot table. Nah, jadi kita blok dulu semuanya. Terus ke insert pivot table, lalu kita menggunakan lalu kita menggunakan new worksheet. Nah, di sini saya akan mencari pivot table-nya itu untuk bulan. Nah, jadi kita akan melakukan tanggal transaksi ini kita taruh di rows, lalu saya hanya akan menggunakan bulan saja, lalu total transaksinya kita taruh di values dan kita taruhnya 2 ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang pertama itu sum of transaksi, lalu yang kedua itu kita menggunakan count. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah grand total dari total transaksi sumnya, yaitu Rp40.655.000, dan count of grand totalnya itu adalah 100 karena di sana ada 100 transaksi. Nah, jadi untuk ini tuh untuk yang bulan. Lalu selanjutnya kita mencari pivot table untuk jenis pelayanan. Nah, jadi kita menggunakan pivot table lagi. Kita menggunakan yang ada di cleaning data. Nah, jadi untuk jenis pelayanan itu kita taruh, jenis pelanggan. Nah, itu kita taruh di rows, lalu di total transaksinya kita taruh di values, dan kita juga taruh 2. Lalu yang pertama itu kita ganti ke average. Nah, jadi di sini terlihat ya teman-teman, rata-rata dari agen itu 300.000, lalu sum of totalnya segini. Nah, jadi ini adalah pivot table untuk jenis pelanggan. Nah, jadi selanjutnya kita akan mencari pivot table untuk jenis produk. Nah, jadi di sini lalu pakai ini. Oke, nah jadi di sini untuk jenis produknya kita taruh di rows, lalu untuk total transaksinya hanya 1, dan sini kita memakai count of total transaksi. Dan sini terlihat ya, ini untuk produk, jenis produknya. Sini sudah selesai untuk pivot table-nya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan regression ya teman-teman. Selanjutnya
pertama-tama kita buat sheet baru. Sini aku kasih nama data regression. Nah, jadi untuk data regression itu yang pertama, saya mau kasih total transaksi. Lalu di sini ada retail umum. Selanjutnya itu ada agen, reseller. Lanjut itu adalah member. Lalu untuk produk itu ada produk A, ada produk B, dan yang terakhir itu adalah produk C. Nah, jadi untuk mencari regresi dari semua ini, kita memakai rumus. Untuk mencari retail umumnya, kita menggunakan rumus if, lalu kita ambil dari cleaning data. Nah, di sini kita mencari yang jenis pelanggan. Lalu FNF4, lalu sama dengan apabila dia menunjukkan retail umum, maka dia akan menunjukkan angka 1 atau 0. Apabila tidak ada, lalu kita enter. Nah, sini sudah sesuai ya teman-teman, retail umum itu ada pada urutan 1, 0, 1, dan lain-lain. Terus buat agen kita menggunakan rumus yang sama seperti ini. Lalu pada retail umumnya kita ganti menjadi agen. Lanjut ke reseller, kita ganti menjadi reseller. Dan yang terakhir itu untuk member, kita ganti untuk member. Cari produk A, produk B, dan produk C itu kita menggunakan rumus yang sama, namun pada retail umumnya kita ganti menjadi produk A. Lalu untuk datanya itu beda ya, kita ambil lalu ke cleaning data dan pilih jenis produk. Lalu kita menggunakan data yang sama juga. Maaf, ini jangan lupa di FNF4 teman-teman. Lalu untuk mencari produk B dan C kita menggunakan rumus yang sama. Dan juga pada produk C. Terakhir kita akan mencari total transaksi. Nah, jadi untuk total transaksi itu kita sama dengankan aja dengan total transaksi yang ada di sini. Lalu kita ubah ke currency. Nah, di sini kita sudah membuat data untuk regressionnya. Lalu untuk selanjutnya kita akan meregresikan. Nah, jadi kita akan menggunakan data analisis. Lalu di sini kita akan menggunakan regression dan oke. Nah, jadi untuk Y range-nya kita menggunakan total transaksi. Lalu untuk X range itu menggunakan data-data retail umum sampai produk C seluruhnya. Lalu untuk labels-nya kita centang dan kita menggunakan new worksheet Y. Lalu kita pencet oke. Nah, di sini sudah otomatis tersedia teman-teman untuk regression-nya. Sini sudah lengkap.
Nah, ini dia teman-teman untuk regresi. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.